your face. And I'm so furious at you for making me feel this way. But what can I say? You're gorgeous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Rahmawati dengan NIM 1101200047. Saya siswi dari Universitas Bung Karno, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, mata kuliah Manajemen Media Massa, dan dosen pengampu saya Bapak Fazrin Anggi Saputro, SIKOM, MIKOM. Di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban UAS saya. Soal nomor 1. Manajemen dalam sebuah perusahaan media memiliki peran yang sangat penting. Bahkan maju mundurnya sebuah perusahaan media tidak lepas dari cara pengelolaan manajemen yang baik. Menurut Anda, pengelolaan manajemen seperti apa yang bisa dikategorikan ke dalam manajemen yang baik? Jawabannya, sebuah organisasi atau perusahaan membutuhkan sebuah sistem dan metode untuk mengatur jalannya operasional dan memastikan bahwa operasional berjalan dengan baik. Manajemenlah yang menjadi metode untuk operasional tersebut dan tak terpisahkan dalam perusahaan dengan mempunyai strategi perusahaan. 1. Mengembangkan visi dan misi. Tim manajemen perusahaan harus menentukan visi dan misi perusahaan. Hal ini sebagai tujuan perusahaan mereka yang ingin dicapai di masa depan. 2. Mendefinisikan nilai-nilai perusahaan. Setelah menentukan visi misi perusahaan, tim manajemen harus mendefinisikan nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai ini perusahaan ini adalah panduan tentang bagaimana seluruh karyawan perusahaan diharapkan untuk melakukan sesuatu demi mewujudkan visi dan misi perusahaan. 3. Menganalisis posisi saat ini. Sebuah perusahaan pastinya berangkat dari titik awal di mana perusahaan harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. 4. Menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan merupakan langkah mengambil konsep dari visi dan mengubah menjadi strategi yang aktual bagi perusahaan. 5. Evaluasi sumber daya. Langkah terakhir dari strategi manajemen perusahaan adalah Anda harus mengevaluasi sumber daya perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, soal nomor 2. Apa perbedaan departemen program dengan departemen keredaksian? Jelaskan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing. Jawabannya, dalam dunia televisi, departemen produksi dan departemen redaksi itu beda. Meski beda, tapi tujuannya tetap satu, yakni meraih rating dan share besar. Mau program yang tayang dibuat oleh produksi atau redaksi, yang penting share dan rating stasiun TV tersebut bisa mengalahkan stasiun TV kompetitor. Sebagaimana sebagian dari Anda tahu, rating dan share akan menjadi indikator bagi para periklanan sponsor program tersebut. Setiap produksi program acara, tim produksi selalu berlimpah jumlahnya. Bukan cuma produser dan kameramen, tetapi ada kru lainnya. Sedikitnya ada production assistants, PA. Ada skrip Twitter, ada lightning, ada audio man. Mau program di luar, outdoor maupun di studio indoor. Jumlah kru produksi pasti banyak, sementara jumlah kru redaksi mini, alias terbatas. Kru redaksi bisa pergi untuk bikin program traveling atau interview. Cuma dengan 3 orang, yakni produser, kameramen, campers, maupun lighting man. Bahkan untuk bikin program traveling bisa berangkat cuma berdua, produser dan kameramen. Selanjutnya, soal nomor 3. Jenis strategi apa yang akan Anda gunakan untuk mengembangkan sebuah perusahaan media massa? Jawabannya,
Memanfaatkan teknologi untuk bisnis di era digital. Seperti namanya era digital, maka Anda pun wajib memanfaatkan teknologi dalam strategi bisnis Anda. Karena seperti yang kita tahu, dunia digital dan teknologi tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Gunakan sosial media. Indonesia memiliki banyak pengguna sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, BBM, Line, dan sebagainya. Karena itu, sosial media dapat dijadikan alat dalam strategi bisnis. Sosial media dapat Anda terapkan langsung melalui strategi pemasaran usaha Anda. Menggunakan digital marketing. Selain sosial media, Anda juga dapat menerapkan digital marketing. Digital marketing adalah aktivitas promosi sebuah brand ataupun produksi atau jasa menggunakan media elektronik atau digital. Selanjutnya, soal nomor 4. Langkah strategi seperti apa yang akan Anda ambil untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam sebuah organisasi media? Jawabannya, mencari akar permasalahan. Cara pertama untuk menyelesaikan masalah di dalam organisasi adalah dengan mencari akar permasalahan terlebih dahulu. Anda perlu mengidentifikasi masalah apa yang terjadi agar dapat menemukan solusi yang paling tepat. Melakukan diskusi. Dalam menyelesaikan masalah di sebuah organisasi, Anda dapat melakukan diskusi untuk mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. Dengan melakukan diskusi, Anda juga dapat lebih memahami apa yang dirasakan oleh masing-masing karyawan selama bekerja di perusahaan tersebut. Terbuka terhadap kritik dan saran. Sebagai seorang pemimpin atau atasan, Anda juga perlu terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan baik dari karyawan ataupun klien. Kritik dan saran yang diberikan kepada Anda dapat membantu perusahaan untuk lebih berkembang serta menghadapi masalah di dalamnya. Menentukan jalan keluar terbaik bagi kesejahteraan bersama. Ketika Anda mencari sebuah solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang terjadi di dalam organisasi, pilihlah solusi terbaik dan tidak memberatkan pihak manapun. Melakukan evaluasi. Setelah Anda menentukan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam organisasi, lakukanlah evaluasi. Selanjutnya, soal nomor 5. Apa perbedaan produser eksekutif, produser, dan produser lapangan? Jawabannya, eksekutif produser tidak terlibat langsung pada pembuatan film. Produserlah yang terlibat lebih dalam dan lebih jauh. Produser memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan kepada eksekutif produser tentang perkembangan dan pendanaan pada film tersebut. Produser adalah jabatan tertinggi di ranah manajemen sebuah film. Produser lapangan adalah koordinator untuk sebuah cerita saat kru berada di lapangan. Orang ini umumnya mengawasi produksi sebuah cerita, bekerja dengan seorang reporter dan fotografer untuk menyiapkan wawancara, mengumpulkan video, dan mengumpulkan informasi. Produser lapangan juga merupakan penghubung antara kru dan ruang redaksi. Sekian penjelasan hasil jawaban UAS mata kuliah Manajemen Media Massa. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.